Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman, ahli rihlah ya, ahlul rihlah, para peserta rihlah tapi piknik yang menyelenggarakannya jamiah. Jadi ini tidak akan terlepas dari kejamiahan Persis. Dan di sini juga nanti akan kita praktekkan sholat saat safar, anu katirisan tiasa tayamu dan menuju safar. Isyaratnya nanti dijama, makannya juga dijama. Kalau salatnya dikosor, makan boleh dijama. Mengapa kita harus rihlah? Ayah sisen abdi mana? Ayah mikna ya duaan tuh. Hiji, adi dia tuh. Haji. Mengapa kita harus rihlah? Kita itu diperintah untuk berjalan, untuk init-initan. Ada 13 perintah agar kita berjalan fil ardi. Ada fasiru, ada siru, afalam yasiru. Yasiru itu init-initan. Fil ardi, di bumi, harus menjelajah. Harus menjelajah. Itu dalil piknik. Ada dalil piknik yang mantap sekali, yaitu Quran surah Al-Muluk ayat 15. Ibu tas apanya Al-Muluk mah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihim nusyur. Tah, cobi ah. Nah, ini atasnya iya. Iya. Di media sudah sekali lang. Diri majarkeun ca abdi mah nya. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Catet kamu sok sering piknik. Dalian. Dialah yang telah menjadikan bumi ini zalulan teh ditundukkan, dinikmati, dimanfaatkan. Dan kita diperintah berjalanlah, telusurilah, nanti tadi teh jelajahilah segala penjuru, tapi ada ulah nu bahaya. Dan ternyata kita bukan salah, bukan jurunya, itu masih ada jurunya. Sampai ke luar negeri, bahkan kata Rasulullah SAW, kudu nganyakeun, punya niat untuk mengunjungi Makkah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Asadul Rihal gitu namanya. Dan alhamdulillah ini PJ 1 GBA 1 ya menyelenggarakan rihlah ini, apalagi didampingi oleh guru saya, sahabat saya, betul debat saya tuh saja itu. Jadi pokoknya momen itu teh kudu beda we. Pemisami abis rame saja ya, itu terame cenah gitu. Dan ini nanti bisa ditambahkan ya dalil-dalilnya.
Dan salah satu yang kita kunjungi adalah sekarang itu salah satu gunung. Perlu diketahui yang paling banyak itu gunung di Arab, tapi tidak ada gunung Merapi. Kalau di Indonesia itu yang disebut dengan Ring of Fire. Nah, Ring of Fire. Cincin gunung berapi. Saling berkaitan antara satu gunung dengan gunung yang lainnya. Ada 170 gunung berapi. Aktif di sini termasuk aktif ini. Ya. Lantaran gitu di Sunda mah nangaran gunung teh keluarga. So, bapakna papandayan. Ibuna burangrang. Mana? Malabar. Mangna Manglayan. Itu teh dulu ngahiji teh dihanap teh. Dalam bahasa bumi. Aya di naon? Hah? Lah, patuha mah dulurna ieu. Aya Manglayang, Burangrang. Hah? Aya teh mah Gunung Guntur. Nah, itu artinya secara kebetulan satu sama lain saling berkaitan. Ketika Gunung Sinabung, di mana Sinabung? Di Medan, meletus, ternyata Gunung Merapi di Merapi itu di Medan, ya. Gunung Merapi di Jogja itu meletus. Dan kita itu berada di tempat yang banyak gunung, apalagi Bandung dilingkung di belah Kaler, Tangkuban Parahu, ngeser ka dia Burangrang, belah selatan Malabar, Kawetan Gunung Manglayang. Jadi lamun kiamat teh pangheulana. Itu yang harus diingat, sebab dalam Al-Quran suatu saat gunung itu akan meletus. Gunung itu meletus semuanya. Dan gunung itu berjalan. Wa idza jibalu suyirat. Surat naon tah? Mun aya hadiah katanya. Hah? Sanis. Surat At-Takfir ya. Takfir ya. Dan semuanya akan meletus, termasuk gunung yang tidak berapi itu juga akan meletus. Siapa yang ingin menyaksikan gunung-gunung itu meletus? Kita tidak perlu menyaksikan, asal meyakini saja. Yang menyaksikan itu nanti orang-orang yang tidak meyakini bahwa gunung itu meletus. Walau alam apakah mereka itu terakhir meninggalnya atau mereka itu lebih dulu bangkitnya sehingga dapat menyaksikan kiamat. Kalau orang-orang yang beriman diperkirakan itu kiamat atas beres, tinggal hudang di padang mahsyar. Sedangkan yang menyaksikan Jibalu Suyirat, yang menyaksikan Biharu Sujirat, Biharu Fujirat, Tafjir, itu tsunami. Itu adalah orang-orang kafir, sehingga orang-orang kafir itu apa akan kiamat? Waqala insanu malaha. Ada apa ini? Pan orang ragaya bisa tiga oke kiamat sedangkan. Ngan emut cek ustaz kiamat poe Jumaah ayeuna Salasa lain. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika di Gua Hira, beliau kedatangan malak Jibril, kemudian memeluk Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau disuruh membaca Iqra. Ada yang menyatakan Nabi eta Jibril teh nyenak eta cenanya nyenak sepanduk Iqra. Tapi kalau ada tulisan pada saat itu pan harita teh poe dibacaan ayat lampu di Gunung Jabal Nur itu. Ternyata
Kalau kita telusuri ayat 1 sampai 5 itu surat Al-Alaq, tidak ada objek yang harus dibaca. Cek berapa pesantren lah, cek bisa kami. Teh aya makna abihna, sok tinggalin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allama insana ma lam ya'lam. Apa yang harus dibaca? Di terjemahna mata surat Al-Alaq. Coba perhatikan apa yang harus dibaca oleh Nabi Muhammad. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan penang. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, apa yang harus dibaca? Tulisannya tidak ada. Ternyata kata membaca itu sangat luas. Bukan hanya melihat tulisan kemudian mengucapkan, bukan itu. Murid saja ya kapungkur aya 5an tanu tunanetra keur kitu we sadunya wajar saja keur maca keur mencetan aya kutil hiji a pan hiji. Jadi baca nanti bukan dengan mata, ya, bacanya dengan jari, dengan meraba. Karena itu ketika Rasulullah menjelaskan tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Ummul Quran. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Fatihah Kitab. Maksudnya apa Fatihah? Dan dengan hadis ini banyak orang yang berikut membaca lagi setelah imam beresnya. Jadi itu tuh mudah-mudahan daya. Wah bahaya. Lantaran maca Al-Fatihah teh wajib. Nepi ka lamun katinggalun ta imam teh. Imam maca surat Musa saja dia ribut baca. Da sieun imam teh maca surat Qanab. Bisi teu kaburu ku ieu teh. Bakatku wajib dibaca. Ternyata membaca itu bukan mengucapkan. Pak ibu-ibu ge maca we taraku nyambung ya tingali we cek batur teh keur maca. Kabungkur mah aki-aki maca koran. Ai si aki ka mana cenah segera tuang heula. Cek incuna teh nuju maos nuju maca koran. Padahal si aki-aki teh akhirnya tidak menyuarakan. Jadi membaca itu bukan menyuarakan. Membaca itu memperhatikan. Siapa yang suka nonton sepak bola? Hah? Pak Haji Wawani kedua jamaah. Da eta mah atuh bros we dina penalti asup. Kiper kakenca bah kakatuhu. Di komen ke Bahayawan eta kiper tidak bisa membaca bola itu teh membaca. Persib teu bisa keasupan can eleh di kayeuna teh nya can eleh, dan Persib bisa memasukkan bola kepada yang lain. Di komentar lagi tidak bisa menembus pertahanan Persib, dan Persib bisa membaca permainan lawan gitu. Bisa cinta Persib pokoknya mun abdi nyebutkeun Persib eleh bisi teu diongkosan. Gitu. Kamari abdi ditaros usaha Persib sareng Persis ayeuna pro mana Persib. Ente Persib. Kamarinya. Kita lanjutkan. Jadi membaca itu memperhatikan. Apalagi ada kata-kata maaf ilang mengkau lah. Rapatkan cenanya sapnya kan. Nepi ka kitu aya nu kudu adat kitunya. Aya da kudu rapat. Padahal itu permainan pertahanan Persib itu rapat disebutna teh. Nya.
tidak bisa ditembus karena pertahanan PSI rapat tuh karariu yang sebut rapat teh eta teu kudu ada wae padahal rapat tara ada. Nah, itu yang disebut dengan rapat. Kita kembali lagi kepada membaca. Apabila ada orang yang datang ke rumah ibu, ke rumah bapak, ngelek maaf, make kopiah pada lecek, ditinggali beungeut teh jawab, terus ngetrok, kanto, assalamualaikum. Nah, cek ibu kumaha cik ningali beungeut na. Geus kabaca. Ningali beungeut teh kieu eta batak ibu langsung we kitu tah ngodog. Lantaran geus kabaca cenah ge. Kade ari ketua jamaah ngalek maaf mah ulah kitu. Eta mah ngajak jihad. Kayak mau ditagih deui, malukan teh komite ditagih teh kumaha kitu. Jadi hate teh ditagih teh atau para sahabat mah upah karena anu teh ditampi ku Rasul. Jadi hate aduh mah balik jeung cicing we di masjid tarian. Kayak urang mah pan teh ditagih zakat kumaha tah? Haji teh ditagih. Ah, itu masalah nu nagihnya. Masalah nu nagih pongan teh ka dieu cenah kitu. Tah itu membaca. Jadi membaca itu bukan mengucapkan, bukan mengunyemkeun, menggerakkan bibir, tapi membaca itu memperhatikan. Karena itu jika imam dalam sholat jahar membaca surat Al-Fatihah, kita harus mendengar. Kemudian imam itu membaca surat yang lain dijaharkan juga, kita mendengar. Surat naon katanya? Apabila dibacakan Quran kepadamu, diamlah dan perhatikan. Surat Al-A'raf itu teh 200 kumagi 200-an, jadi terus Al-A'raf teh Al-Anfa mukana teh Al-Anfa tinggal mundur tibatan Al-A'raf nu kitu teuing. 200 sinar tidak opat. Dan sobatnya. Apabila dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Itu sama tak oke. Apabila dibacakan Al-Quran kepadamu, diamlah. Diam itu artinya ulah kunyam-kunyem, ulah nuturkeun. Oh, diam di sana mendengarkan dan akan mendapat rahmat. Dengarkan. Ayat 2. Fastami'u dengarkan dan wa'an situ fastami itu ada dua itu. Mendengarkan dengan perhatikan mustami tadi. Yang kedua itu jangan kunyam-kunyam, jangan nuturkeun supaya dapat rahmat. Rahmat surga. Rahmat surga. Abdi naroskeun ka pun Bapak, nah bacana teangan cenah di surat Ali Imran banyak. Jadi begini, kalau imam membaca dengan suara jahar kemudian makmum membaca Al-Fatihah, itu ada dalilnya. Tidak boleh membaca surat ketika imam membaca surat kecuali Al-Fatihah. Eta teh aya dalilna teh. Hadis teh sahih. Tapi kan ieu sahihnya. Ceulah kieu kade ibu-ibu jeung bapak-bapak abdi mah da Ustaz Rahmat batu pati teuing cenah nya. Teu bae teu menang rahmat teh. Durhaka eta. Ali Imran ayat 107 pamitra patna. Eta teh ayatna ge. Fa amman ladzina yabdut wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Surat naon? Ayat surat dan adapun orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah. Dalam kurung surga. Kan ulang lagi bacaannya. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Itu
Jadi rahmat maya di surga, pantona ya di masjid. Mutara ka masjid mah moal meunang rahmat komo jeung teu ngadoa mah. Allahumma tali ababa rahmatika. Berarti apabila ada orang yang membaca Al-Fatihah di belakang imam yang sedang membaca surat lain, moal meunang rahmat. Berarti itu bukan masalah ringan ya. Kalau yang mendengarkan bacaan imam ketika imam membaca surat yang lain, pasti itu la'alakum fafi rahmatillah, itu ada dalam rahmat Allah. Itu. Hadirin ihwati iman rahimakumullah. Kita kembali kepada membaca. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan beliau tidak bisa membaca, beliau menjawab, "Ma'ana biqari'in." Abdi tiasa maca, tapi tetap saja disuruh membaca. Pada akhirnya Nabi Muhammad bisa membaca tulisan dan bahkan bisa menulis. Itu cirinya Nabi. Sebab Nabi itu diajarnya langsung oleh Allah seperti Nabi Adam. Nabi Isa itu kerorok kene apa Taurat apa Injil. Jadi tidak ada nabi yang sekolah. Kalau Ahmad Musadek di Bogor teh tah eta pan sarjana. Aku nabi. Nabi mah teu sakola. Ade ulah teu sakola suga jadi nabi. Udah sakola we. Nu kadua tah nabi mah ngangon domba. Di zaman Nabi Adam sini ke Nabi Muhammad, Nabi Musa mah 10 tahun itu ngangon domba. Nabi Isa mah anak buahna teh omah we unggul. Nabi Isa. Jadi mun aya nu ngaku-ngaku nabi, tanya fungsi ngangon domba henteu sah, teu kudu diteruskeun deui urusanna. Sekolah di mana? Di SD Lenggong geus. Nabi mah pinterna ti Allah. Di Cigaditri tak abdi ke tahun 83 aya Mang Empur tukang ngangon domba. Nepi ka maot teh fungsi jadi nabi. Ngangon domba aya keneh tah putuna. Yang harus kita baca adalah alam. Nah, ini kita baca. Di dalam Quran ada kata-kata gunung. Dan gunung apabila ditancapkan ya. Ila jibali kaifa nusibah. Dan gunung itu adalah paku bumi katanya. Ini bagaimana? Dalam Quran ada orang-orang berpikir bahwa gunung ini paku bumi, dan ini memang itu untuk menyeimbangkan daerah. Itu kata ahli gunung. Malahan ada sarjana gunung, sarjana tanah, geologi mah ya gunungnya gitu. Paman saya itu geologi. Dan ternyata di gunung itu dicari surat 35 tentang gunung. Surat Fatir. Gunung itu banyak itu macamnya. Tanahnya itu bermacam-macam, ini termasuk tanahnya. Sehingga di sini tidak bisa menanam alpukat. Tidak bisa, hanya ini saja. Apalagi di Arab hanya tanaman tertentu, itu harus dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan tidak jelas apa yang harus dibaca, ternyata Nabi Muhammad harus membaca orang Quraisy, harus membaca alam sekitar yang tidak ada air, harus membaca orang-orang yang datang ke Mekah, harus membaca situasi dan musim. Di Arab itu musim ada dua, musim panas sampai 50 derajat Celcius. Kemarin kan banyak jamaah haji ya yang kepanasan. Di Pak Rusli itu mau ibadah haji itu kapan? Tahun sekarang. Itu masih musim panas ya, tapi udah menurun. Tapi kalau musim dingin itu daerah atas utara itu sampai turun saja di daerah Tabuk itu. Sok aya geringannya WA-nya. Ayeuna teh tereh kiamat cerah-cerah di Arab tuh musim hijau. Dan memang kalau musim dingin mah hijau itu teh. Yang memang teh kiamat teh. Kira kok kejauhan. Itu yang harus dibaca. Dan sekarang
kita mengaitkan apa yang kita lihat ini, kita baca alam ini, dan semuanya harus berakhir bahwa Allah itu maha besar. Ya, wa mina jibali judadun bidun wa humrun. Ya, silahkan artinya. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih, merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat. Wagorobi busutnya itu. Jadi ada yang putih, merah, dan banyak macamnya. Ibu tinggal di ka gunung atuh. Eta teh upami tos dipasihan kudu kitu terjadi hese. Jadi ngabandunganana kana teu-teu. Kita harus melihat gunung. Di Mekah itu sekarang di Arab Saudi gunung itu dipotong atau dilubangi sehingga ada garis-garisnya itu. Jadi berlapis-lapis tanah itu, dan tanah itu juga bermacam-macam. Ketika orang tukang bangunan melihat ini seperti di Garut tadi kita tidak lewat ya ke itu ke pengerukan itu tidak. Itu bermacam-macam. Ada yang pasir pasang, ada pasir cornya, ada pasir teras, ada batunya, batu hidup, batu mati, seperti batu mati. Itu semua yang bermanfaat, tapi ada kalanya kita tidak tahu manfaatnya. Karena itu harus berakhir dengan kata-kata Robbana ma khalaqta hadza batil subhanaka faqina adzabannar. Itu manfaat gunung. Sehingga saking bermanfaatnya gunung itu, ya ada yang membuat gunung lagi. Tetapi firman Allah, manusia yang akan merusak alam ini. Manusia bima kasabat aydihim, di laut, di darat. Jadi kesimpulannya kita melihat gunung, apalagi ketika naiknya, kata Jabir bin Abdillah ketika nanjak harus mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu maha besar, bukan sebesar kita. Sebab orang-orang lain selain Islam itu menganggap Tuhan mereka itu besar, padahal mah kecil. Sebesar-besarnya juga Yesus kecil. Ada yang menuhankan gunung sekalipun besar kecil. Allah itu maha besar, jangan dianggap Allah itu sama dengan kita. Maha besar, dan bumi itu kecil. Buktinya bumi itu kecil firman Allah, tetapi menurut kita adalah besar. Sakitu we nya, tos lapar. Kayak seperti tos lapar itu tos ngaharuap. Jadi kita baca alam ini semua, ya. Di sini disebutkan ada buah-buahan ya, buah-buahan yang berbagai macam, medianya sama, tanahnya sama. Nah anu ieu mah bet lada, nu ieu mah bet amis, nu ieu mah asin, asam, ada lagi nu ieu mah beureum, nu ieu mah daunnya ya. Nah, hijau, kutuk dan sebagainya. Itu harus dikembalikan kepada Allah. Yang terakhir ke Quran surat 22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Ayat 46. Ya, tadi mah terakhir, ini terakhir bisa. Ini terakhir bisa. Tenang baik, tenang. Ada tengah aja ya nyalat ya asisten. Mending ke daftarnya, jangan daftarkan ke bawah. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata hati itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati di dalam dada. Ya. Di sini ada kata-kata afalam yasiru fil ardi. Itu teh kayak ditanya,
Ari mana itu baheula dihirup di dunia teteh init-initan cicing di GBA unggul. Urang bisa ngajawab, oh ini cinita. Tapi bukan initna. Fatakuna lahum kulubun. Sugan we atuh tah cek sina namanya. Sugan we atuh maranehanna teh boga kulubun. Aqalbu teh zamanna kulub. Hati apa? Artinya kulub artinya apa? Hati. Tapi dia yakinuna bihanya karena itu hati dalam kulub akal. Jadi ada akal, ada hati. Anu bener mah akal. Hati masuk nuturkeun hawa nafsu. Jadi saha nu sieun ku mayit? Aya. Abdi kita sieun dengan hiji mangsa salat mayit. Pak Ustadz cenah bilih pada salat mah di kamar mayit payan teh dibaturan arinit. Mangga setengah genep teh. Nah, kenapa kita harus sieun ku mayit? Mun oke eleksieun mah kudu hirupnya. Cek akal mayit mah berarti aya tuh nya ge kapungkur aya film. Teu aya anu dicekek ku. Teu aya. Tapi naha atuh. Itu akal ya. Cek akal benar. Islam kata akal benar, tapi hawa nafsu tah kulubun teh harus selaras antara akal dan kulubun. Tah eta sakitnya ulah panjang ting mah tah ke dia urang bahas. Sakitu nu biasa kapihatur eta mah kahartos nuhun, teu kahartosna. Didaku kitu nya. Da pemitang panjangan ieu dalieuna beuki ngawur we ka ditu. Mangga apa harusnya ya itu oke. Rustiana. Rustiawan. PR mah abdi